Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rendit. Pada kesempatan kali ini, Bu Rendit akan mengenalkan salah satu program UKS di SD Pembangunan Jaya, yaitu Dokter Kecil. Hayo, siapa di sini yang punya cita-cita mau jadi dokter? Nah, buat anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter ataupun yang pengen tahu gimana sih rasanya jadi dokter di sekolah, nah anak-anak bisa loh ikut program dokter kecil yang ada di SD Pembangunan Jaya. Tapi sebelumnya anak-anak simak dulu ya penjelasan Bu Rendit mengenai dokter kecil. Dokter kecil itu apa sih Bu Rendit? Nah, jadi dokter kecil itu adalah siswa-siswi yang memenuhi kriteria dan telah dilatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Lalu, kriteria dokter kecil itu seperti apa ya? Yang pertama, akuratnya, dokter kecil itu diikuti oleh siswa-siswi kelas 4 dan kelas 5 yang telah mendapat pelatihan dan mengerti prinsip-prinsip dasar tentang kesehatan. Yang kedua, berprestasi di sekolah. Yang ketiga, berbadan sehat. Keempat, berwatak pemimpin dan bertanggung jawab. Kelima, berpenampilan bersih dan berperilaku sehat. Keenam, berbudi pekerti baik dan suka menolong. Ketujuh, ini yang paling penting, yaitu mendapat izin dari orang tua. Inilah 7 kriteria yang harus dimiliki oleh dokter kecil. Lalu apa saja sikap dan kewajiban dokter kecil? Pertama, selalu bersikap dan berperilaku sehat. Contohnya, selalu buang sampah pada tempatnya, tidak jajan sembarangan, makan makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar, dan lain-lain. Kedua, dapat menggerakkan teman-teman siswa untuk menjalankan usaha kesehatan terhadap dirinya masing-masing. Jadi kita ajak nih teman-teman kita untuk menerapkan hidup sehat. Contohnya saat mau makan, kita ajak nih teman-teman kita untuk cuci tangan. Ayo teman-teman, kita cuci tangan sebelum makan, gitu. Ketiga, berusaha untuk tercapainya lingkungan kesehatan yang baik di sekolah maupun di rumah. Jadi misalkan kalau ada teman kita yang buang sampah sembarangan, kita tegur secara baik-baik. Jangan buang sampah sembarangan ya, buangnya di tempat sampah. Seperti itu. Keempat, membantu guru dan petugas kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan. Jadi biasanya di sekolah tuh ada kegiatan yang namanya Pekan Penimbangan Berat Badan dan Tinggi Badan. Ada juga pemeriksaan kesehatan seperti kesehatan mata, mulut, rambut, telinga, kuku, dan lain-lain. Nah, anak-anak yang tergabung dalam dokter kecil bertugas untuk membantu Bu Rendit ataupun petugas kesehatan lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Jadi contohnya saat melakukan penimbangan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan, anak-anak membantu menimbang berat badan atau mencatat hasilnya ataupun mengukur tinggi badan. Seperti itu. Kelima, pengenalan dini terhadap tanda-tanda penyakit. Jadi, kalau kalian lihat teman kalian ada yang pucat, lesu, kalian bisa langsung lapor nih ke Bu Rendit ataupun Bapak Ibu guru lainnya. Keenam, melakukan pengamatan kebersihan UKS, warung sekolah, dan lingkungan sekolah. Jadi, nanti ketika kita sudah mulai offline ataupun tatap muka, dokter kecil bertugas untuk melakukan pengamatan di UKS, di warung sekolah atau kantin, dan di lingkungan sekolah. Dicek tuh di UKS, sudah ada obat-obatan atau belum, kemudian obat-obatannya kadaluarsa atau enggak, gitu. Di warung sekolah juga sama, dicek kantinnya bersih atau enggak, jajanannya udah sehat atau belum,
gitu. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya, setelah dokter kecil melakukan tugas-tugas yang sebelumnya sudah Bu Rendit sebutkan, dokter kecil juga harus melakukan pencatatan serta pelaporan bagaimana hasil pengamatannya, kemudian siapa saja siswa yang sakit, lalu dilaporkan ke guru ataupun petugas kesehatan. Seperti itu ya anak-anak. Demikian penjelasan mengenai kegiatan dokter kecil yang ada di SD Pembangunan Jaya. Gimana setelah mendengar penjelasan dari Bu Rendit, kira-kira anak-anak tertarik gak nih untuk mengikuti kegiatan dokcil? Nah, buat anak-anak yang tertarik untuk mengikuti kegiatan dokter kecil, nanti akan ada info lebih lanjut mengenai pendaftaran dan penjaringannya ya. Ditunggu infonya. Sekian penjelasan dari Bu Rendit. Semoga kita semua selalu bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah anak-anak.